Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang konverter. Nah, di sini kita pertama sekali itu membahas konverter dari arus AC atau arus bolak-balik ke arus DC atau arus yang searah. Dengan yang pertama kita lihat mempergunakan single diode ataupun dioda tunggal, yang ini merupakan prinsip dasar dari penyearah arus, karena dioda itu fungsinya adalah sebagai penyearah arus. Sebagaimana kita ketahui bahwa si dioda ini itu melewatkan arus dengan adanya forward bias. Maksudnya di sini adalah kalau misalkan ini dioda kita, maka arus hanya akan lewat jika bagian ini lebih positif dibandingkan dengan bagian yang sedangkan kalau misalnya dilakukan bias mundur atau seperti ini, ketika diodanya mendapatkan bagian ini lebih negatif dibandingkan dengan bagian yang ini, maka itu arus tidak akan dapat dilewatkan. Nah, jadi di sini kita akan melihat cara kerja dari konverter AC to DC dengan mempergunakan dioda yang tunggal berdasarkan hal yang baru saja kita katakan ini. Di sini Bu mempunyai tegangan masukan yang merupakan tegangan AC yang diberikan pada gambar ini. Lalu tegangan ini itu akan Ibu masukkan ke dalam rangkaian dioda penyearah arus kita yang sederhana, hanya terdiri dari dioda dan juga resistor. Misalkan di sini kita yang pertama itu memiliki tegangan masukan yang positif. Jadi ini kan bagian yang positif ya. Sedangkan yang ini itu adalah bagian yang negatif. Jadi ketika kita masuk ke bagian positif, artinya di sini itu seperti DC juga ya, ada positif, ada negatifnya. Sehingga yang ada di dioda kita sekarang itu juga sama. Sini masuk tegangan positif, kemudian di sini masuk tegangan yang bagian negatifnya atau groundnya. Karena ini groundnya itu terhubung ke daerah ini. Karena sekarang dioda kita itu sudah dibias maju atau mengalami forward bias, maka ini dia akan ada arus yang mengalir. Jadi arusnya itu akan mengalir dan lewat ke resistor kita sehingga membentuk tegangan keluaran. Jadi sekarang tegangan keluaran kita juga mempunyai bentuk yang sama dengan tegangan masukan kita, yaitu seperti ini. Jadi semakin kecil tegangan masukannya, maka sama, tegangan keluarannya juga akan semakin kecil, tetapi dia masih dalam daerah yang positif. Sedangkan ketika ini masuk ke dalam daerah yang negatif, kalau kalian perhatikan ya, ini itu dia tegangannya negatif. Oleh sebab itu berarti di sini ini jadi negatif, ini jadi positif, kebalikannya. Sehingga diodanya juga mendapatkan hal yang sama, karena bagian yang ini itu terhubung ke yang bagian ini, berarti sekarang dia menjadi positif, sedangkan ini menjadi negatif. Karena dia sekarang sudah dibias mundur, jadi kalau yang seperti ini itu bias mundur di dioda ke sini, sehingga tidak ada arus yang mengalir. Artinya, ketika sinyal ini masuk, maka keluarannya itu tidak ada, karena tidak ada arus yang mengalir ke resistor sehingga tidak membentuk adanya tegangan keluaran, sehingga dia akan lurus saja seperti ini, artinya tidak ada arus yang mengalir. Kemudian ketika masuk lagi ke tegangan yang positif, maka dia akan melakukan hal yang sama, dia akan dibias maju, jadi ini akan dibias maju ke diodanya, sehingga dia akan menghasilkan tegangan lagi sesuai dengan bentuk tegangan masukannya. Begitu seterusnya. Sehingga hasilnya kalau kalian perhatikan, arusnya itu searah. Tidak ada yang di bagian negatif, itu semua satu arah di bagian yang positif. Ini adalah cara kerja dengan mempergunakan single dioda, dan untuk mengadjust tegangan keluarannya itu mempergunakan resistor. Sekarang kita akan melihat bagaimana kalau kita ingin membentuk sinyal keluaran yang lebih halus daripada sinyal yang kita hasilkan ini. Yang kedua di sini kita mempergunakan adanya kapasitor. Jadi di sini ada tambahan kapasitor yang fungsinya itu untuk memperhalus sinyal luaran sehingga dia tidak lagi seperti yang tadi. Oke. Misalkan sama, Ibu memiliki tegangan input yang dalam bentuk AC seperti ini, lalu di sini, di bagian outputnya atau keluarannya, selain Ibu hubungkan dia dengan resistor,
maka dia juga akan terhubung dengan si kapasitor di sini. Dan ingat, fungsi dari kapasitor ini itu adalah untuk menyimpan muatan listrik dalam bentuk medan listrik. Jadi ini untuk menyimpan muatan listrik. Artinya dia itu seperti baterai juga, tapi dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada baterai. Oke, sekarang kita perhatikan bagaimana cara kerja dari dioda dengan kapasitor ini. Ketika di sini ada masuk sinyal, sinyal sampai di sini, sampai titik yang maksimum ini, maka di sini berarti si diodanya itu di forward bias. Kenapa? Karena P-nya berarti ini positif, ini bagiannya negatif, di forward bias, sehingga ada arus yang bisa keluar. Nah, arus yang keluar ini itu karena menemui titik percabangan, seperti yang kita pelajari ya, kalau ada titik percabangan di hukum Kirchhoff 1, maka dia arusnya akan mengalir ke dua cabang tersebut. Jadi sebagian arus itu akan disimpan oleh kapasitor, dan sebagian lain itu akan dilewatkan untuk menjadi si Vout. Sehingga di sini itu keluarannya akan sama seperti ini keluarannya. Oke, jadi jangan lupa ini sebagian. Selanjutnya di sini, di daerah ini itu dia terjadi adanya penurunan tegangan. Kalau kalian perhatikan di bagian ini ada penurunan tegangan input. Karena terjadinya penurunan tegangan input, maka di sini akan terjadi kebalikan arah. Ini menjadi negatif, ini menjadi positif. Bu, yang tadi kok tidak demikian? Karena yang tadi kita tidak ada menghubungkan dengan kapasitor. Sekarang ketika kita menghubungkannya dengan kapasitor yang dia menyimpan sebagian muatan, artinya di sini dia tuh berfungsi seperti baterai yang menyimpan sumber tegangan juga. Yang menyimpan sumber tegangan sementara seperti baterai. Ketika penurunan ini terjadi, justru di sini P yang ada, yang tersimpan, muatan-muatan yang tersimpan di dalam kapasitor itu lebih besar dibandingkan dengan yang ada di input. Karena lebih besar dibandingkan dengan yang ada di input, maka inputnya itu dianggap dia berbalik fasanya menjadi negatif, positif, sehingga diodanya itu dibias mundur. Ini juga sama kan, seperti yang ini negatif, positif, dibias mundur. Tidak ada arus yang bisa mengalir dari tegangan ini ke sini. Sehingga tegangan keluarannya itu berasal dari mana? Berasal dari sumber tegangan yang disimpan oleh si kapasitor itu tadi. Sehingga di sini, ini itu akan mengalirkan arus. Dan seperti ini, tegangan keluarannya itu berasal dari kapasitor yang menyebabkan di sini seperti ini bentuk sinyal keluarannya untuk daerah yang biru yang Ibu gariskan ini. Karena pada saat ini terjadi penurunan tegangan sampai sini, sampai maksimumnya ini, maka yang terjadi adalah si kapasitor itu mengeluarkan energi ataupun muatan-muatan yang tadi sudah disimpannya dalam bentuk arus. Jadi dia akan memberikan suatu Vout akibat adanya arus yang berasal dari muatan dari kapasitor tersebut. Nah, selanjutnya di sini, ini itu daerah yang naik ya, ini daerah yang naik. Tetapi ini adalah daerah yang negatif, sehingga di sini masih dibias mundur. Sehingga si diodanya juga dibias mundur dan tidak ada arus yang mengalir. Bagaimana dengan kapasitornya? Kapasitornya ingat, tadi dia sampai di sini, itu artinya energi yang berasal dari kapasitor itu sudah habis, sehingga dia tidak juga bisa memberikan arus listrik lagi. Oleh sebab itu, di daerah yang Ibu tandai oranye ini, itu dia tidak ada outputnya, karena si kapasitornya udah habis muatannya, kemudian si diodanya juga itu tidak bisa meneruskan arus yang dari tegangan masuk karena dibias mundur. Selanjutnya di daerah yang ini, itu kan sama seperti yang di awal tadi nih. Sama seperti di awal, sehingga muncul lagi dia seperti ini. Lalu seterusnya itu daerah yang biru lagi, sehingga muncul lagi nanti kelanjutannya seperti ini. Jadi dia sinyalnya
itu lebih halus kalau jika dibandingkan dengan sinyal yang ada sebelum diberinya kapasitor tersebut. Kalau yang sebelum kapasitor itu kan dia hanya seperti ini. Ini jarak di mana tidak ada sinyal yang masuk itu sungguh lebar. Kalau ini kan sudah lebih halus, dia penurunannya, dan jarak di mana tidak ada sinyal keluaran itu lebih sedikit. Nah, jadi kalau semakin besar kapasitornya, kapasitansi dalam kapasitor, maka ini juga akan semakin halus seperti ini. Ini akan semakin halus, sehingga dia menyimpan lebih banyak muatan listrik lagi. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan melihat tentang dioda dengan bentuk jembatan.